Astagfirullah, ini seperti emas Mas Indra. Ini buat apa ini? Ini dikasih ke saya buat apa? Oh, ini katanya Mas Indra buat modal perjuangan Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Menasos, alhamdulillah kali ini saya Om Janim bersama Mas Indra berada di sebuah lokasi dan kita akan melakukan penelusuran tempat ini Mas Indra ya. Pemirsa, tempat ini terkenal ya dulunya ya. Dulu waktu zaman penjajahan ya Jepang, tempat ini dibikin markas oleh tentara Indonesia dan intinya direbut sama tentara Jepang Mas Indra. Direbut apa? Di mana itu ceritanya diserang karena seorang pengkhianat ya. Jadi tentara Indonesia saat itu ada yang tertangkap ya, satu orang, dan dia dipenjara, disiksa, dan ternyata yang satu lagi ini ada dulunya dua ini Mas Indra, dua pejuang ya, perempuan itu semua, dua perempuan itu bilang, dan ayah si perempuan yang satu dia itu berkhianat ya, ayah yang perempuan yang pejuang itu yang satu itu berkhianat karena ditangkap, dan akhirnya markas tentara Indonesia itu ketahuan Mas Indra, dan akhirnya diserang, dan satu perempuan pejuang itu dia disiksa, disuruh ngaku, dia tetap tidak mengakui, tidak menunjukkan mana keberadaan tentara kita saat itu. Astagfirullahaladzim. Tapi yang satu itu karena dia merasa dendam ya kan, ayahnya juga berkhianat, jadi ayahnya itu matinya itu kenal Medra, tertembak sama tentara kita juga karena berkhianat. Makanya dia dendam, yang satu itu, perempuan yang satu itu, pejuang satu dendam, merasa ayahnya dibunuh, jadi dia ikut-ikutan berkhianat juga. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya dia ikut tentara Jepang Mas Indra, dia mengabdi bersama tentara Jepang, jadi berbalik melawan ke kita. Astagfirullahaladzim, ke tentara kita. Astagfirullahaladzim. Dan markas di sini jadikan markas oleh tentara Jepang dulunya. Terus ya sampai intinya udah lama di sini, dan akhirnya direbut kembali oleh tentara kita, dan banyak sekali tentara Jepang yang gugur di tempat ini. Bahkan ya tentara Jepang itu sampai di sini sampai sama keluarganya gitu Mas Indra, di benteng ini. Astagfirullahaladzim. Ada apa Mas Indra? Tadi di sini kayak ada apa? Astagfirullahaladzim. Ini loh. Astagfirullah. Siapa Bang? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dia seperti menunjuk ke arah sana Mas Indra ya. Sosok ini yang tadi sini, dia memakai baju putih ya, tapi seperti perempuan Mas Indra. Ayo Mas Indra, kita langsung saja. Dia berkelebat lagi tadi ke arah sana Mas Indra. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim.
Tunjukkan wujudmu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Apaan om tadi om? Astagfirullah. Terbangun. Ini yang tadi Mas Indra ya. Ini yang tadi Mas Indra. Tapi saya melihat sekilas ya dari penampilannya seperti bukan orang Indonesia Mas Indra. Dia seperti astagfirullah. Astagfirullah, suara apa om? La ilaha illallah. Suara apa om? Mungkin orang itu yang tadi Mas Indra yang bunyi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Jadi tempat ini setelah direbut sama tentara ya, tentara Jepang, saya bilang tadi Mas Indra ya. Sesudah tentara Jepang dijajah sama tentara apa lagi Mas Indra dulu? Belanda apa ya? Ya betul. Tapi yang saya lihat tadi seperti perempuan tapi bukan orang Indonesia gitu Mas Indra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ini yang tadi lagi Mas Indra ya. Assalamualaikum, muncul. Hadir di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Itu Mas Indra, di depan Mas Indra. Itu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Berarti kan Mas Indra, apa yang saya bilang ini sepertinya bukan orang Indonesia Mas Indra. Bukan orang kita. Siapa kamu? Dan berasal dari mana? Astagfirullah. Jadi kamu bukan orang Indonesia asli. Ya dari logat bicaranya juga ini Mas Indra. Tapi dia bisa bahasa Indonesia, cuman nggak ini logatnya gitu Mas Indra. Nggak pas. Tapi bukan orang Indonesia. Orang mana kamu? Oh, jadi kamu ikut suami kamu seorang tentara. Tentara mana? Jepang? Bukan? Oh, tentara Belanda pemirsa. Jadi ini kerjaan masih zaman dulu waktu kita dijajah sama Belanda ya Mas Indra ya. Bukan dari Jepang yang jajah. Astagfirullahaladzim. Terus kamu muncul, kenapa? Ngapain? Muncul di hadapan saya. Astagfirullah. Oh, dulu kamu tinggal di sini. Cuman berarti diserang sama tentara kita Mas Indra. Nah, akhirnya sebenarnya dia ini apa ya, sudah cinta banget sama negara kita ini Indonesia. Bahkan dia ini sering membantu tentara-tentara kita Mas Indra. Oh, seperti itu. Jadi malah dia sering sama ayahnya itu intinya sering membelikan, intinya ngomong agar jangan menjajah lagi gitu pemirsa. Begitu. Astagfirullah. Terus kamu kenapa sampai meninggal? La ilaha illallah. Jadi sebenarnya satu, dia ini sudah mungkin sangat mencintai negara ini ya, negara kita ini karena keindahannya, dan dia juga terpesona sama seorang lelaki dari kita Mas Indra, dari pribumi ini. Mencintai seorang laki-laki dari pribumi, dia seorang pejuang juga Mas Indra. Oh, bahkan kamu sering membantu. Subhanallah. Jadi memberikan informasi kekuatan dari tentara Belanda ke pacar kamu, seorang pejuang juga. Dan akhirnya bisa mengalahkan tentara Belanda. Subhanallah. Subhanallah. Ini udah ini Mas Indra ya. Termasuk dia juga membantu ya. Astagfirullah. Kamu membawa apa?
Astagfirullah, ini seperti emas Mas Indra. Ini buat apa ini? Ini dikasih ke saya buat apa? Oh, ini katanya Mas Indra buat modal perjuangan Mas Indra. Jadi kamu mengira sekarang ini masih zaman perang itu. Sekarang sudah merdeka. Iya, sudah merdeka sekarang. Bahasa Indonesia sudah menang. Tentara Belanda, tentara Jepang sudah nggak ada di sini ya. Mungkin ada orang Jepang, orang Belanda sekarang juga Mas Indra ya. Cuman di sini cuman tulis sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Jadi dia masih memikirkan intinya, takutnya belum merdeka gitu Mas Indra negara kita. Astagfirullahaladzim. Itu muka kamu kenapa? Subhanallah. Jadi waktu kamu di dalam rumah ya, di dalam rumah ya Mirza, rumahnya itu kena bom sama tentara kita, dan dia tertimpa oleh bebangunan, runtuhan bebangunan saat itu. Subhanallah. Dan akhirnya dia meninggal. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Dan memang saat itu katanya yang dia sukain itu tentara kita itu ikut dalam pertempuran itu Mas Indra. Bahkan setelah tentara Belanda kalah, si pacarnya mencari-cari dia Mas Indra. Cuman sayang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal, tertimbun oleh reruntuhan. Subhanallah. Iya. Ya sekarang udah merdeka. Terus ini buat apa? Buat meneruskan. Nah ini buat meneruskan Mas Indra. Mungkin buat perlombaan apa gimana Mas Indra? Mau pulang aja Om, dijual. Ya ini aslinya buat, mungkin buat perlombaan atau buat apa Mas Indra ya? Iya Om. Kita bawa. Ini saya terima ya. Insya Allah akan bermanfaat bagi bangsa kami. Ya walaupun bukan nggak kebagian semuanya Mas Indra ya. Yang penting ini intinya dibagikan ya buat lomba ataupun buat memberikan santunan ke orang-orang yang membutuhkan ya Mas Indra ya. Ini kita simpan. Astagfirullah. Iya. Nama kamu siapa? Saya boleh tahu? Waduh, susah nyebutinnya Mas Indra. Elizabeth. Namanya Elizabeth Mas Indra. Iya. Kamu nggak mau gitu pulang ke negara kamu? Sebenarnya mau pulang ke negara kamu. Cuman kamu udah terlanjur mencintai tanah ini, makanya kamu nggak mau pulang. Ya mungkin kamu kangen sama orang tua. Orang tua kamu juga sudah tewas di sini. Mungkin dikuburkan di sini juga. Iya. Ya ikhlaskan aja ya. Iya. Ya mudah-mudahan punya bantuan kamu ke negara ini bisa intinya dijadikan contoh ya Mas, satu contoh, dan juga bisa buat apanya tuh mengurangi dosa-dosa kamu. Iya baik. Iya. Silahkan kalau mau pergi. Subhanallah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana budi ya. Total lillah. Wallahu alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai ini Mas Indra ya, buat contoh juga ya. Orang intinya orang Belanda juga
sangat mencintai intinya negara kita ini, apalagi kita Mas Indra, ini harus lebih mencintai lagi ya, jangan merusak seperti itu kan. Sekarang banyak banget yang merusak ya Mas Indra ya, merusak apa namanya itu, hutan-hutan ditebangin, terus banyak sekali intinya yang berbuat yang nggak baik seperti itu pemirsa. Ini sosok tadi bisa dijadikan contoh, walaupun dia bukan orang Indonesia asli, bukan intinya dari sini, tapi dia sangat mencintai kemerdekaan, mencintai Indonesia ini. Makanya dia sering membantu dulunya. Subhanallah, ini kuasa Allah ya Mas Indra ya, yang harus kita intinya jaga, lestarikan alam kita ini Mas Indra. Memang mungkin ya sulit ya, tapi mudah-mudahan kita bisa untuk menjaganya. Apalagi ini bulan intinya kemerdekaan, bulan Agustus ya, kita harus semangat lagi untuk meneruskan intinya kemerdekaan Indonesia ini. Harus bersyukur, alhamdulillah kita bisa merdeka, intinya menikmati kemerdekaan Indonesia kita ini. Jadi kita harus menghormati mereka-mereka yang telah mendahului kita, para pejuang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim. Masih di sini ternyata Mas Indra. Masih di sini dia. Tuh. Astagfirullah. Sekarang ada di belakang Mas Indra. Astagfirullah, ya nggak mungkin lah. Mas Indra sambil jalan lagi. Astagfirullahaladzim. Ini malam hari ini kita baru. Iya Mas Indra, dingin. Tapi dingin empuk Mas Indra. Dingin empuk maksudnya gimana? Iya dingin, tapi kalau tidur itu enak sekali, empuk di kasur. Cuman kita ada di pekarangan seperti ini. Ini kita masih jauh, di sana ada sebuah curug Mas Indra ya. Curug, kalau nggak salah namanya itu katanya Curug Pengantin Mas Indra. Cuman ada di bawah sana pemirsa. Kita mungkin kalau untuk ke sana belum ini Mas Indra ya, belum sanggup. Mungkin lain kali kita bisa mendatangi curug tersebut pemirsa. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu penerusan saya Om Janim bersama Mas Indra. Jadi saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra boleh kembali dulu. Saya mau ngecek lokasi yang Curug Pengantin itu Mas Indra. Ya Mas Indra kembali aja.